Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali coba menemani Anda lewat siaran Senandung Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan gelaran ke-10 Juni 2023 ya. Uca temani Anda bersama narasumber kita. Saat ini telah hadir ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Oke, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, untuk edisi hari ini kita membahas kitab Nasha'ihul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makalah yang kelima Ustadz ya, dari bab yang kelima juga. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0735 4818800 atau juga WA 08117241 Langsung saja kita akan kupas 5 poin dari makalah yang kelima, dari bab yang kelima. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadana nakharan jazallah. Sayyidana Muhammadana namawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin pendengar radio BKM yang insyaallah kita sore ini diberkahi Allah, amin. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar apa yang kita dapatkan di sore yang berkah ini akan memberkahi hidup kita, baik hidup yang sudah ada, yang akan kita jalani, dan yang telah lalu. Insya Allah Allah catat dengan kebaikan yang akan datang, dicatat atau ditakdirkan dengan takdir yang baik insya Allah. Ala hadhihi as-salihul muallif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, al-maqalah al-khamisah an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar Ibnul Khattab maksudnya, semoga Allah meridainya, annahu qol, sungguhnya ia berkata, hadal hadis mauqufan, bahwa hadis yang ada yang sore ini kita akan baca derajatnya hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Kita lihat nanti. Fal mauqufu ma ruwiya anis sahabah wa la yatajawazu bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat, hanya saja hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah, maka disebut hadis mauquf. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Tetapi kenapa kita bacakan di sore yang penuh berkah ini? Kita ambil fadilnya, kita ambil fadilahnya. Dan juga ada sebagian mengatakan bahwa hadis ini bukan mauquf tapi marfu. Apa marfu? Ma akhbara bihi sahabi an qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu itu adalah apa yang diriwayatkan, yang dikhabarkan oleh banyak sahabat dari Rasulullah. Jadi tidak sampai sanadnya itu tersusun rapi seperti Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim, seperti Sunan Nasa'i. Jadi an ashabi Rasulillah saja, tidak an Umar, an tidak. Nah, kan kalau kita berbicara ilmu hadis itu ada sanad, ada isnad. Nah, sanadnya sampai, isnadnya sampai, maka dia menjadi hadis sahih. Di atas hadis sahih nanti hadis mutawatir dan lain sebagainya. Nah, ini mungqati, ini bukan lagi mungqati. Kalau marfu itu justru pokoknya hanya ini kata-kata dari Rasul.
Siapa yang meriwayatkan nggak jelas, siapa yang terlewati oleh hadis ini juga nggak jelas. Tetapi insya Allah isinya luar biasa. Kita bacakan pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin. Kalaulah aku, kata Rasulullah, tidak takut dianggap mengerti tentang hal yang gaib, sungguh aku akan menyaksikan, aku akan mengatakan, aku akan menjadi saksi atas 5 orang. Siapa 5 orang ini? 5 orang ini annahum ahlul jannah. Jadi seakan ngomong begini Rasul tuh, kalau aku ini nggak takut dianggap mengerti sesuatu yang belum terjadi, makanya aku nggak ngomong, kata Rasul begitu tuh. Aku akan ngomong, aku akan menjadi saksi, aku akan mengatakan bahwa ada 5 kelompok manusia yang dijamin masuk surga. Dia pasti masuk surga, meskipun surga belum digelar, meskipun surga belum saat ini di depan mata kita, tapi saya yakin 5 kelompok ini pasti masuk surga, kata Rasul begitu. Tapi kenyataannya ya kayaknya iya gitu loh, kita lihat nanti. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal, seorang laki-laki yang miskin, yang fakir, tetapi dia bisa menyelesaikan urusan keluarga. Artinya dia menjadi tulang punggung keluarga. Seorang suami, dia ngurusi keluarganya, istrinya selesai, anaknya selesai, padahal dia miskin. Dia banting tulang, kerja pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pokoknya luar biasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi dia ikhlas karena Allah ingin mencukupi keluarganya, padahal dia dalam keadaan miskin. Seorang laki-laki yang seperti ini akan masuk surga. Ini yang pertama. Kita lihat memang benar pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur dan ini hadis sahih, bukan sekedar hadis marfu atau hadis mauquf, bahwa ketika seorang laki-laki mempunyai 4 dirham, 4 dinar, 4 dinar uang, 1 dinarnya diberikan kepada jalan Allah, 1 dinarnya diberikan untuk fakir miskin, 1 dinarnya diberikan untuk memerdekakan budak, 1 dinar lagi diberikan kepada istrinya. Maka 1 dinar yang diberikan kepada istrinya itu lebih dahsyat pahalanya dibandingkan dengan dinar-dinar yang diberikan kepada yang lain. Ini yang menguatkan hadis ini. Artinya hadis ini bisa benar sekali bahwa ini kalimat yang keluar dari lisan Rasul, meskipun derajatnya marfu, meskipun derajatnya mauquf. Kenapa? Karena hadis yang marfu ini ketika nanti ada hadis yang menguatkannya kembali, dia menjadi hadis yang naik derajatnya, insya Allah begitu. Nah, bahkan di dalam hadis itu disebutkan lagi, seorang laki-laki yang memberikan 1 dirham, bukan dinar, 1 dirham kepada istrinya, itu lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya, lebih dahsyat pahalanya dibandingkan dengan 1000 dinar yang diberikan kepada orang lain. Ini pendengar di PKM dimanapun Anda berada. Dan kita tahu 1 dirham itu 1/10-nya dinar. Kalau 1 dinar itu 2,5 juta sekarang insya Allah, atau 3 juta. Berarti kalau 1 dirhamnya 250 atau 300 ribu saja. Nah ini 250 atau 300 ribu diberikan kepada istrinya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan 1000 dinar. Padahal 1 dinarnya 2,5 juta. 2,5 juta dikali berapa Mbak? 1000 berapa Mbak? 2,5 miliar ya. Kurang lebih. Iya, 2,5 miliar pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Ada seorang laki-laki punya uang 300 ribu, punya uang 3 miliar misal nih. Yang 3 miliar diberikan kepada yang lain, yang 300 ribu diberikan kepada istrinya, maka yang 300 ribu itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan kepada yang lain.
Apalagi kepada janda-janda yang nggak jelas, misal nih. Seperti itu Mbak, bandingannya. Berarti bener nggak kira-kira hadis marfu ini? Bener. Jangan menyelamatkan janda tak terus menjandakan Iya, istrinya. jangan menyelamatkan janda alasannya menjandakan istri. Kata Mbak Ocha begitu. Jangan menyelamatkan janda tapi justru menjadikan janda istrinya. Oke. Masuk ini, Mbak. Wa huwa man yaskunu ma huwa tahta nafqati ala alaihi ka abdihi wa imratihi wa waladihi as-saghir. Dan yang dimaksud laki-laki dapat menyelesaikan urusan keluarga, laki-laki yang bisa memberikan nafkah kepada keluarganya itu ya siapa saja yang di dalam rumah itu dia yang menanggungnya. Bisa anaknya, bisa istrinya, bisa hamba sahayanya, orang yang mengikuti dia, bisa mungkin orang tuanya yang ikut dia. Semua dia selesaikan, semua dia pikirkan, semua dia nafkahi. Nah, laki-laki yang seperti ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian yang kedua, wal mar'atu radhi anha zaujuha. Yang kedua adalah seorang perempuan yang saat dia tidur malam, suaminya sudah meridhoinya satu hari itu. Ini kata Rasul, pantas nih kalau saya itu nggak takut dianggap ngerti yang gaib, maka saya akan katakan, saya akan menjadi saksi wanita yang telah diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk surga. Ternyata benar, hadis sahih menerangkan banyak tentang bagaimana ketika Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Hei sahabatku, andai antar manusia itu boleh mengabdi, boleh menyembah, maka sungguh aku akan perintahkan wanita untuk menyembah suaminya." Nah, sinkron juga ternyata dengan hadis sahih yang lain. Kemudian yang ketiga, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha, yaitu seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki tetapi maharnya itu diinfakkan kembali kepada suaminya. Misal nih, seorang istri ini dinikahi seorang laki-laki, maharnya besar nih, mobil Avanza misal, mobil Avanza, kemudian rumah 1 misal nih, sawahnya 1 hektar. Begitu dapat ini semua, perempuan ini mengembalikan lagi, bukan mengembalikan ya, tapi menginfakkan kembali untuk kebutuhan suaminya. Tapi berat ini Bang, berat. Kalau mungkin dimakan bersama itu iya, walaupun memang dalam ilmu fikihnya mahar itu sebagian ulama berpendapat tidak boleh dimakan oleh suaminya, tidak boleh diminta oleh suaminya. Tetapi ketika wanita memberikan boleh enggak? Boleh. Berarti kerelaan, berarti atas kerelaan istrinya. Ketika dirampas oleh suami haram hukumnya, diminta oleh suami haram hukumnya. Tapi ketika dengan kerelaan seorang istri melepaskan itu untuk berniat berinfak agar mungkin suaminya bisa berusaha lebih kencang, agar mungkin suaminya bisa berusaha dari modal itu, maka sungguh wanita yang seperti ini, kata Rasulullah, andai aku tidak malu dianggap mengerti hal yang gaib, aku akan menjadi saksi bahwa dia akan masuk surga. Yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, ar-radhi anhu abawahu, yaitu seorang anak yang diridhoi oleh bapaknya, oleh ibunya. Wah, ini malah lebih jelas lagi. Walaupun ini hadis marfu atau hadis mauquf sekalipun, ada hadis-hadis yang lain yang membesarkannya. Ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Seperti apa? Ridallah fi ridal walidain, bahwa ridho Allah itu atas ridhonya orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain, dan kemarahan Allah itu adalah kemarahan orang tua. Benar, berarti meskipun ini derajatnya sebagian ulama mengatakan hadis marfu atau mauquf, tapi banyak betul hadis yang menguatkannya. Maka bisa jadi nanti ini akan berubah menjadi hadis hasan, kalau memang kita menggeluti di ilmu hadis.
Tetapi kita tidak sedang itu, kita hanya sekedar menyampaikan apa sebenarnya yang ada dalam kitab ini. Kita tidak akan menelusurinya sampai kepada ilmu mustalahil hadis ataupun ilmu hadis yang lain. Yang jelas bahwa ini sinkron dengan hadis-hadis masyhur yang lain, yang hadis masyhur itu derajatnya jauh di atas hadis mauquf, jauh di atas hadis marfu. Tuh, yang keempat adalah anak yang diridhoi oleh orang tuanya. Masya Allah, keridhaan mereka itu luar biasa. Bahkan kenapa kita hari ini bisa seperti ini, itu karena doa orang tua, karena keridhaan orang tua. Berapa banyak orang kaya tapi begitu menderita hidupnya, di akhir hidupnya dia tidak bahagia. Kenapa? Karena mungkin ada terselip di hati orang tua tidak ridho. Berapa banyak orang yang awalnya tidak pintar dalam akademik, nilainya biasa saja, tidak pernah ranking di kelas, bahkan saat berusaha pun sulit, seakan modalnya tidak ada. Tapi begitu di akhir-akhir hayatnya, 50 tahun hidupnya, 40 tahun hidupnya, usianya sudah 40-50 tahun, hidupnya bahagia lahir dan batin. Kenapa bisa berbahagia? Karena mereka diridhoi oleh orang tuanya, karena orang tuanya mendoakannya. Berapa banyak orang yang mengadukan nasib untuk menjadi polisi, untuk menjadi tentara tanpa logika, kadang tidak pakai logika, tidak pakai modal apa-apa, tapi jadi. Kenapa jadi? Salah satunya karena orang tuanya di malam hari mendoakan mereka, di siang hari berpuasa untuk mereka. Mereka melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah untuk menguatkan doa-doa untuk anaknya. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena anak telah diridhoi, maka langkahnya akan menjadi mudah. Apapun yang akan digapainya akan menjadi terbuka luas baginya. Kemudian yang terakhir, wattaibu minadzanbi, yaitu orang yang bertobat dari dosa. Kata Rasulullah, andai aku tidak malu untuk dianggap mengerti hal yang gaib, maka sungguh aku akan menjadi saksi, aku akan mengatakan bahwa orang yang tobat, orang yang bertobat dari dosa akan memasuki surga. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, di sini ada yang menguatkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam maqal, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu, bahwa orang yang bertobat dari dosa itu seakan tidak punya dosa. Misal dia usia 50 tahun bertobat, maka 49 tahun ke sana itu dianggap tidak ada. Dosanya dianggap impas, nol lagi. Asalkan memang taubatannya taubatan nasuha. Kaman ladan balahu itu artinya adalah sebagaimana orang atau siapa yang tidak punya dosa. Kayaumi waladatu ummu, sebagaimana hari di mana ia dilahirkan. Usia 40 tahun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan bermaksiat full, 24 jamnya full maksiat terus. Berarti 40 tahun dikurangi 14 tahun lah, kira-kira begitu. Berarti 26 tahun dia bermaksiat. Kok di hari yang ke-40 tahun lebih 1 hari dia bertobat, maka 26 tahun itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Dia membuka lembaran baru, itu ditutup oleh Allah. Ditutup, sudah nggak ada lagi, dia nggak punya dosa lagi, dan kemudian baru dibuka lembaran yang baru. Kemudian selanjutnya, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah itu yang bertobat. Nah, intinya pendengar DBKM dimanapun Anda berada, dalam makalah yang kelima dari bab Al-Khumasi ini menekankan pada taubat. Dan masih banyak insya Allah keterangan-keterangan yang lain. Bila mana tidak ada yang bertanya, baru kita akan lanjutkan insya Allah. Ya, Masya Allah ya, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada.